Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Wijadan Bahari Syauki dengan NIM 230102126. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM usaha craft atau kria. Topik masalah UMKM craft atau karya Ekazava adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan. UMKM ini umumnya memproduksi barang-barang yang dibuat secara manual dengan menggunakan keterampilan dan kreativitas, biasanya menggunakan bahan-bahan lokal atau daur ulang. UMKM ini sudah berjalan dari tahun 2014 sampai saat ini. Banyaknya perkembangan zaman membuat UMKM ini harus terus berjuang dengan membuat inovasi baru dari ide-ide yang kreatif dan original. Banyaknya perkembangan pada fashion membuat UMKM ini membutuhkan bahan-bahan yang lebih eksklusif dari sebelumnya. Maka dari itu, adanya masalah dari pasokan bahan-bahan untuk membuat produknya. Yang B, analisis kasus atau permasalahan. UMKM kerajinan atau Ekazava yang telah beroperasi sejak tahun 2014 menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan bahan baku yang berkualitas dan eksklusif. Dengan perkembangan tren fashion yang cepat, UMKM ini perlu beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Keterbatasan pasokan bahan baku dapat menghambat kemampuan mereka untuk menciptakan produk yang inovatif dan menarik bagi konsumen. Permasalahan pada UMKM craft atau kera Ekazava adalah adanya kendala pada pasokan bahan baku untuk pembuatan produknya. Dikarenakan produk yang berasal dari luar negara membuat pembuat produk terhambat. Analisis kebutuhan, ketersediaan bahan baku. Mencari sumber bahan baku lokal yang dapat mendukung keinginan dan kreativitas produk. Solusi untuk mengatasi masalah pasokan bahan baku UMKM kerajinan atau Ekazava dapat mempertimbangkan solusi berikut. Membangun kemitraan dengan pemasok lokal. Deskripsi, jalin hubungan dengan pemasok lokal yang menyediakan bahan baku berkualitas tinggi dan eksklusif. Hal ini dapat mencakup kerjasama dengan petani atau pengrajin lokal untuk menambahkan bahan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga unik. Manfaat, mendapatkan bahan baku yang lebih segar dan mendukung perekonomian lokal serta memperkuat jaringan bisnis. Oke, cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Rizky dengan nomor 30102085. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian peran pengguna dari klien. Yang pertama itu ada pemilik UMKM, di mana pemilik memerlukan akses penuh untuk menentukan dan mengelola data bahan baku, produk, masuk, serta status pesanan. Pemilik bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait pengadaan bahan baku, terutama bahan eksklusif, dan memastikan stok selalu cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Data terkait stok bahan baku, riwayat pemesanan, biaya, dan laporan stok minimum untuk mendukung keputusan bisnis. Kedua ada stok produksi atau pengrajin, mana memerlukan akses untuk melihat ketersediaan bahan baku dan melaporkan penggunaan bahan selama proses produksi. Mereka juga dapat memasukkan informasi terkait jumlah bahan yang digunakan untuk masing-masing produk. Informasi terkait jumlah bahan baku yang tersedia, jenis bahan yang digunakan, dan jumlah bahan yang tersisa setelah produksi. Selanjutnya ada staf pembelian atau admin operasional. Ini bertanggung jawab mencatat pemesanan bahan baku baru, terutama bahan eksklusif yang sulit didapat. Mereka juga melakukan pembaruan data terkait penerimaan bahan baku dan pemeliharaan pemasok. Informasi pemasok, data pengadaan bahan baku, status pesan bahan, serta laporan stok bahan yang perlu diperbarui secara berkala. Yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan tidak berinteraksi langsung dengan basis data, tetapi menjadi bagian dari sistem melalui data pesanan dan riwayat pembelian. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat prediksi permintaan bahan dan kebutuhan produksi. Data mengenai pesanan produk, preferensi pelanggan, dan riwayat pembelian yang berguna untuk manajemen stok bahan baku sesuai kebutuhan pasar. Mungkin itu aja dari bagian peran pengguna yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isan akan menjelaskan tentang permodelan konseptual ya. Yang pertama ini ada entitas UMKM. Di dalam entitas UMKM itu ada atributnya ID UMKM yang di sini itu sebagai primary key. Terus ada nama UMKM, alamat, nomor kontak, dan tanggal berdiri. Terus selanjutnya ada entitas produk ya, dan ini dari sama entitas UMKM itu hubungannya ada one to many ya, yang menghasilkan banyak produk, tetapi setiap produknya hanya diproduksi oleh satu UMKM saja. Nah, di dalam entitas produk ini ada atribut ID produk ya sebagai primary key, ada ID UMKM sebagai foreign key, dan ada jenis produk, harga, stok, dan nama produknya. Selanjutnya ada entitas bahan baku ya. Oh ya, tadi juga ini ada hubungannya many to many ya, yang menggunakan banyak bahan baku, dan satu bahan baku bisa digunakan dalam banyak produk. Terus di dalam entitas bahan baku itu ada atribut ID bahan sebagai primary key, nama bahan, jenis bahan, stok, dan harga. Terus selanjutnya ada pemakaian bahan, yang hubungannya itu sama produk ya. Yang hubungannya itu many to many. Jadi di dalam entitas pemakaian bahan ini ada atribut ID pemakaian sebagai primary key, terus ada ID produk sebagai foreign key, terus ada ID bahan sebagai foreign key, terus ada tanggal bahan dan jumlah ya. Terus selanjutnya ada atribut pelanggan sama atribut pemesanan ya. Ini hubungannya itu one to many, yang di dalam entitas pelanggan itu ada atribut ID pelanggan sebagai primary key, alamat, nomor kontak, nama pelanggan. Ini karena di RND nya belum ke gambar ini ya, jadi saya gambarin aja nih manual. Terus ada entitas pesanan ya, yang atributnya ada ID pesanan sebagai primary key, tanggal pesanan, jumlah, ID produk sebagai foreign key. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Azikri dari kelompok 8 akan menjelaskan pemodelan logis. Jadi di sini ada pemodelan logis. Kita mulai dari Ekazava dulu. Ekazava adalah fungsinya sebagai identitas bisnis dengan atribut tambahan berkait pengiriman dan produksi barang. Terus kita di sini order ini ada menyimpan data pesanan dengan atribut nomor pesanan, tanggal pesanan, terus sama total pesanan.
Di sini juga ada order line. Order line itu mencatat item yang dipesan dan terhubung dengan entitas order dan barang. Ke sini juga nyambung. Terus selanjutnya barang ini juga ada entitas barang ini memiliki atribut nomor barang, deskripsi barang, harga barang, terus terhubung sama keterbatasan bahan dan distributor lokal, promosi dan juga permintaan custom. Jadi keterbatasan bahan ini menyuplai bahan untuk produksi barang yang terdapat ID bahannya, nama bahannya, harga bahan, waktu pengiriman. Di sini juga ada distributor lokal, sama seperti keterbatasan bahan, ada ID bahan, nama bahan, harga bahan, waktu pengiriman. Kenapa ini ada dua? Jadi permasalahan pada UMKM Ekazava ini memiliki hambatan dari penyuplai. Karena apa? Karena penyuplai bahan ini berada di luar negara atau enggak di luar jangkauan. Jadi si pengirimannya itu terhambat gitu. Jadi mempengaruhi produksi barangnya. Solusinya kita bikin relasi dengan distributor lokal agar waktu pengirimannya itu lebih singkat dan bisa membuat produksi lebih lancar lagi gitu. Terus di sini ada promosi berisi detail tentang barang, kode, acara, dan tanggal. Terus di sini ada permintaan custom untuk permintaan yang bersifat custom gitu ya, yang sesuai keinginan konsumen. Di sini juga ada customer yang juga ada atribut ID. Atributnya ada ID, nama depan, nama belakang, alamat, sama nomor HP gitu. Selanjutnya ada pemodelan fisik, sama saja kayak tadi ya, cuman ini biar lebih ini aja gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum.